Bunda Maria selalu ada dalam hati kita untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita hendak merenungkan sejenak tentang peran Bunda Maria di dalam kehidupan kita. Bunda Maria yang sungguh sangat mencintai gerejanya. Bunda Maria yang sungguh sangat mencintai kita. Bunda Maria yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Bunda Maria memiliki kesatuan yang erat di dalam kehidupannya dengan Yesus putranya, sehingga kita percaya per Maria ad Jesum, melalui Bunda Maria menuju kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah Bunda kita semua. Dia adalah seorang wanita sederhana, yang amat-amat sederhana, namun hatinya dipenuhi dengan kemurnian dan kesucian. Hatinya dipenuhi dengan semangat kehambaan. Bunda Maria bukan manusia perempuan yang sangat mengagung-agungkan kehormatan, tetapi justru Bunda Maria di dalam semangat kerendahan hatinya, dia mempersembahkan seluruh hidupnya, segala yang dimilikinya kepada Tuhan. Kita bisa merenungkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Bunda Maria sebagai seorang gadis yang sudah bertunangan dengan Yusuf mendapat berita dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan anak itu harus diberi nama Yesus, dan ia mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria dalam semangat kehambaannya, dalam semangat kerendahan hatinya, Bunda Maria dalam semangat kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan, dia menerima tugas perutusan itu, tugas perutusan yang mengandung resiko yang amat sangat besar, dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Artinya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Pernyataan Bunda Maria ini adalah pernyataan iman. Pernyataan iman seorang wanita yang menerima tanggung jawab yang besar, walaupun Bunda Maria tahu bayang-bayang salib yang harus dihadapinya. Bunda Maria tahu akan penderitaan yang akan dialaminya. Bunda Maria tahu resiko ketika dia menjawab, "Aku ini hamba Tuhan." Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dia berani menjawab dalam kerendahan hati. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita belajar dari semangat kerendahan hati ini. Kita mempersembahkan diri seperti Bunda Maria dalam setiap perjalanan pesiaran hidup kita. Tuhan pun meminta kita dalam banyak hal untuk senantiasa ambil bagian dalam karya-karya keselamatan Tuhan. Baik itu secara pribadi, baik itu dalam keluarga, baik itu di dalam tempat di mana kita bekerja, baik itu di mana kita hidup, kita senantiasa dipanggil Tuhan untuk ambil bagian dalam karya-karya baik, dalam banyak tugas untuk karya-karya kemuliaan Tuhan. Apakah kita pun berani menjawab seperti Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Pernyataan Bunda Maria adalah pernyataan iman dan sekaligus persembahan diri yang total. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia pautkan seluruh hidupnya, gantungkan, dia persembahkan dan serahkan segala-galanya kepada Tuhan.
Dan inilah iman kepercayaan, mempersembahkan segala-galanya untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bulan Rosario kita mempersembahkan diri dalam doa-doa Rosario suci. Doa Rosario adalah doa yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan misteri Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui perantaraan Bunda Maria, banyak orang dan bahkan gereja diselamatkan. Doa Rosario memiliki kekuatan dan daya untuk melawan kekuatan-kekuatan kuasa-kuasa gelap. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat sejarah sejenak tentang mengapa pada bulan Oktober kita persembahkan sebagai bulan Rosario, kita berdoa Rosario. Bunda Maria yang kemudian juga disebut sebagai Ratu Rosario, sebenarnya memiliki catatan yang luar biasa dalam sejarah gereja, bahwa Bunda Maria ketika dijuluki sebagai Ratu Rosario merujuk pada sebuah peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1571. Hari itu terjadi sebuah pertempuran armada laut yang dahsyat di Laut Tengah dekat pantai Yunani, dan tempat itu disebut dengan Lepanto. Pertempuran sengit yang luar biasa. Turki memiliki angkatan laut yang paling kuat di bawah pimpinan Halifasa. Paus Pius kelima yang pada waktu itu duduk di tahta Santo Petrus di Roma menyerukan semua supaya orang Katolik di Eropa bersatu dan bertahan terhadap serangan armada Halifasa. Kemudian Paus menunjuk Don Juan dari Austria menjadi komandan armada gabungan Eropa yang akan menghadapi armada Turki. Pertempuran akan terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, Don Juan ini adalah orang yang terkenal memiliki devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria. Ketika tentara Katolik naik ke kapal untuk diberangkatkan ke medan perang, mereka masing-masing diberi rosario di tangan kanan, sementara tangan kiri mereka memegang senjata. Pertempuran itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak seimbang. Secara logika, kekuatan Katolik sangat lemah dibandingkan kekuatan Turki pada waktu itu. Paus yang menyadari armada ini tidak ada artinya dibandingkan dengan armada Turki yang jumlahnya 3 kali lipat, meminta agar seluruh penduduk Eropa pada waktu itu berdoa Rosario. Di mana-mana orang berdoa Rosario selama 24 jam terus menerus. Pada tanggal 7 Oktober 1571 pukul 11.30, kedua armada itu mulai bertempur dengan dahsyat hingga baru berakhir keesokan harinya pukul 5.30 sore. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui pertempuran itu mukjizat terjadi di sana. Ketika pertempuran sedang berlangsung sengit, tiba-tiba angin berubah arah sehingga menguntungkan pihak armada Katolik. Armada Turki berhasil dikalahkan. Halifasa mati terbunuh. Karena kemenangan ini, maka tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai hari raya Rosario. Dan sampai saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua percaya dan tekun di dalam doa-doa Rosario melalui perantaraan Bunda Maria. Kita
mempersembahkan doa-doa kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah kita malas-malas berdoa rosario. Melalui manik-manik rosario, kita mendaraskan Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.